Pelaksanaan pendidikan profesi guru baik untuk guru ASN maupun non-ASN yang belum memiliki sertifikasi profesi tetap mendapat perhatian sejalan dengan arahan Bapak Presiden. Meskipun pemerintah belum bisa menyediakan secara penuh untuk 806.000 orang, hampir separuhnya tetap dapat dibiayai tahun 2025. Jadi yang sudah disepakati sekitar 400 sekian ribu untuk PPG tahun 2025. Belanja yang sudah terikat kontrak termasuk untuk platform pendidikan dan Cerdiknas dilanjutkan. Alokasi kegiatan ini sudah dikurangi sebesar 40% dan alokasi 2024. Ada PNBP dan BLU yang ditetapkan Kemenkyu sebesar 89,9 miliar tetap tidak dikurangi. Belanja tersebut membutuhkan 24,25 triliun. 7. Belanja rutin untuk operasional kantor termasuk untuk 105 UPT di daerah, 19 atase pendidikan dan 1 perwakilan tetap RI untuk UNESCO dilakukan efisiensi sebesar 50% dari 2,1 triliun menjadi 873 miliar atau tinggal 42% dari pagu awal. Perubahan sangat banyak ini menuntut kami untuk melakukan penyesuaian pola kerja kedinasan termasuk penerapan budaya hidup sederhana. Sekedar informasi, Ibu Pimpinan, insya Allah nanti per 1 Maret kami akan menerbitkan surat edaran Menteri tentang efisiensi dan penerapan hidup sederhana. 8. Dengan banyaknya belanja wajib tersebut, anggaran yang bisa digunakan untuk program dan kegiatan lain adalah sebesar 1,15 triliun. 9. Dengan efisiensi anggaran tersebut, kami tetap memberikan perhatian pada kegiatan prioritas seperti pendidikan profesi guru, peningkatan pendidikan vokasi, perlindungan bahasa daerah, serta kegiatan penjaminan mutu termasuk akreditasi dan pelaksanaan tes kemampuan akademik yang akan dilakukan pada bulan November tahun 2025. Terakhir, terkait anggaran untuk pembangunan dan revitalisasi sekolah sebesar 17,1 triliun, pengalihan anggarannya belum dilakukan karena masih menunggu penyelesaian Inpres yang baru selesai pembahasannya. Mudah-mudahan pengalihan dilakukan dalam waktu dekat agar bisa segera dieksekusi. Demikian Ibu Pimpinan yang dapat kami sampaikan secara umum, dan kalau diizinkan Ibu Pimpinan, Ibu Sekjen akan menyampaikan rincian dari paparan global yang sudah kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi mohon kepada Prof. Satrio kita dengarkan terlebih dahulu Ibu Sekjen untuk melengkapi beberapa hal yang tadi sudah dimulai oleh Pak Menteri. Terima kasih Bu Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 10. Seizin Bapak Menteri, izinkan kami menyampaikan sedikit lebih detail dari apa yang sudah disampaikan Pak Menteri, utamanya terkait dengan pagu anggaran per program yang selalu akan ingin diketahui oleh Ibu dan Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 10, mungkin ke halaman 14. Dengan alokasi 26,27 triliun rupiah tersebut, memang sangat banyak yang harus dikurangi Bapak dan Ibu sekalian untuk semua program, tidak hanya satu program tertentu saja. Seperti misalnya program wajib belajar 13 tahun, kita hanya bisa kita kurangi sedikit 324 miliar itu karena di situ tempatnya program Indonesia Pintar yang ada di bawah Sekjen. Kemudian untuk program kualitas pengajaran dan pembelajaran kita bisa pertahankan sebesar 13,2 triliun. Di situ tempatnya tunjangan guru non PNS sebesar 11,5 triliun yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri tadi. Kemudian untuk pendidikan dan pelatihan vokasi sangat banyak yang harus kita efisiensikan. Namun di sini kita mengalokasikan untuk SMKPK, Teaching Factory, kursus masih ada meskipun sangat berkurang. Kemudian untuk pembangunan kebahasaan dan kesetaraan juga demikian masih sangat rendah dan memang
program dukungan manajemen untuk gaji dan sebagainya masih sangat banyak karena kita juga mempunyai 105 UPT tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, Adikbud di 19 negara dan juga SILN Bapak Ibu Sekolah Indonesia Luar Negeri yang ada di 13 tempat. Kemudian berikutnya dari alokasi tersebut tentu banyak yang tidak bisa terbiayai juga, namun kami mengupayakan betul hal-hal yang masih prioritas untuk tetap dibiayai. Untuk pembiayaan dukungan terhadap program prioritas seperti BIMTEK, sosialisasi, peningkatan kapasitas termasuk MONEF, kami kurangi sangat banyak memang sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut, apalagi dicantumkan juga Perjadin harus dikurangi bahkan kurang dari 50%. Jadi memang sangat berat. Kemudian operasional pemeliharaan kantor tinggal 42% saja dari apa yang teralokasikan sekarang, tapi kami tetap belanja listrik dan sebagainya kami amankan, takut nanti kalau tidak tersedia. Berikutnya di halaman berikutnya mitigasi kami terhadap dampak efisiensi anggaran tersebut. Pertama, mengubah skema pelaksanaan kegiatan, banyak yang akhirnya harus dilakukan secara daring, bahkan lomba-lomba pun kembali ke masa Covid dilaksanakan secara daring dan sangat selektif terhadap bidang apa yang dilombakan. Itu contoh saja. Begitu juga kegiatan-kegiatan pelatihan mayoritas menggunakan mekanisme daring. Kemudian karena kita kemarin masih banyak anggaran yang terblokir di luar dari yang belanja efisiensi, kita tetap usulkan supaya pemblokiran bisa dibuka dan bisa dieksekusi secara cepat. Sebelum adanya efisiensi tersebut, sebagaimana yang kita laporkan di dalam raker sebelumnya dan juga di dalam RDP, Kemendikbudrismen mengusulkan tambahan sebesar 19,7 triliun rupiah. Ini tentunya tetap kita usulkan karena banyak sekali program-program yang masih membutuhkan anggaran, termasuk program-program yang tidak bisa terbiayai dari LPDP yang harus diampu oleh kementerian. Dan tentunya dari yang terdampak efisiensi. Berikutnya terkait dengan pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi, kami tentu akan terus memantau perkembangan Inpresnya. Inpres tersebut bersama dengan Inpres yang lain Bapak Ibu, termasuk juga sekolah unggulan ada di dalam satu instruksi Presiden yang sedang dibahas. Kemudian mekanisme perubahan kerja pegawai seperti yang Pak Menteri sampaikan, bahkan Pak Menteri minta penerbangan semua menggunakan kelas ekonomi. Saya tulis begitu, Pak Menteri menambahkan termasuk Menteri, Wakil Menteri, dan Eselon 1. Kecuali untuk penerbangan yang lebih dari 6 jam. Kalau begitu berarti dalam negeri semua ekonomi. Berikutnya jika diizinkan sepintas Bapak Ibu, angka-angka di halaman berikutnya bisa dilihat untuk menggambarkan apakah betul bahwa Kemendikbudrismen memprioritaskan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, seperti misalnya di Sekjen ada program wajib belajar 13 tahun, angka-angkanya kami pertahankan sedemikian rupa. Untuk detail anggarannya tertuang di dalam halaman 20 sampai halaman 31, termasuk juga target-targetnya. Untuk PIP di situ masih kami cantumkan 9,6 untuk 17,9 juta anak dari SD sampai SMA SMK. Namun sebagaimana yang kami laporkan sebelumnya, tambahan sekitar 3,8 sampai 3,9 triliun sudah mulai dibahas di Kementerian Keuangan untuk ditambahkan.